Baik, Bapak dan Ibu, saya akan contohkan, ini pakai sekolah siapa ya? SMP 11 saja lah ya, LMS, karena SMP 11 baru akan nyoba. Oke, Bapak dan Ibu, tadi yang pertama tentang itu ya, yang kedua berkenaan dengan security sudah, yang ketiga adalah berkenaan dengan akses. Bapak dan Ibu nanti boleh diarahkan ke peserta didiknya. Kalau yang peserta didiknya ujiannya nanti di rumah, berikan alamat yang seperti ini. lms.nama sekolah ya, bdg.tca.id. Tapi kalau untuk siswa yang di sekolah, supaya tidak membebani bandwidth internet, itu boleh memanggil IP address-nya ya, dengan cara tuliskan saja alamatnya. https, biasanya saya buatkan alamatnya itu sesuai dengan kode sekolah. 284.11.11 misalkan. Gitu ya. Tuh. Ini saya login di kantor saya juga, saya manggilnya adalah IP lokal sekolah nih. Gitu. Ya. Gitu ya. Atau contoh misalkan SMP 4, 284.4.4 kita coba ya. Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini tinggal diklik aja. Karena ini IP address itu SSL-nya tidak bisa aktif begitu ya. Berapa Pak Cep? Lokal sekolahnya tuh yang Pak Cep? SMP 4. SMP 4. Saya lupa nih yang SMP 4. 28.8.8.4 asana. Bentar, saya cek. Atau sekolah yang lain coba dicek ya di browser masing-masing, connect ke jaringan sekolah. Kalau yang masih di sekolah, tinggal buka aja IP-nya 28.4 nomor sekolah, begitu. Empat titik 5 Pak Cet ya? Iya betul. Tapi sulit dicoba sini. Pak Cet pakai jaringan sekolah itu? Saya tuh lagi di luar. Oh, lagi di luar mah nggak bisa Pak Cet. Lagi di istiqomah. Oh, nggak bisa Pak. Nggak bisa tuh. Jadi yang harus yang manage service aja ini Kalau lagi di luar mah pakai itu Pak Cet. Kalau yang di luar pakai alamat ini LMS. Yang umum ya. Tapi kalau di sekolah boleh memanggil menggunakan IP. Begitu ya. Contoh SMP 7 28.47.7. Gitu ya. Ketika ada warning ini seperti ini, advance, klik accept. Tuh, begitu ya. Sekolah lain pun sama, begitu ya. Silakan saja dicoba. Kalau masih ada yang belum bisa menggunakan IP address, silakan request. Saya berkali-kali di grup juga yang mau dirubah alamatnya, yang bisa diakses lokal dan diakses publik, silakan request, nanti kita bantu. Ya. Oke, kita coba menggunakan yang lms.smpn11 ya, karena ini masih kosong. Oke, Bapak dan Ibu, langkah-langkah membuat ujian ya, pastinya Bapak dan Ibu login sebagai admin ya, admin sekolah. Ya, kemudian masuk ke menu Site Administration, masuk ke bagian course, kemudian masuk ke bagian Manage Course. Oke, hampir setiap sekolah sudah kita bantu desainkan seperti ini kategorinya. Ada di pembelajaran, kemudian ada di tahun ajaran, ada di bagian penilaian. Seperti ini. Nah, karena SMP 11 belum pernah menggunakan untuk ujian, ya di penilaiannya course-nya masih kosong nih. Nah, kembali lagi ke BIMTEK PTS kemarin, apakah ujiannya itu mau digabungkan semua tingkat dalam satu course atau mau dipisahkan berdasarkan tingkat? Saya contohkan untuk yang sekarang ini, ya kita pisahkan untuk course-nya ya, untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu dibeda-bedakan course-nya. Fungsinya adalah karena biasanya di sekolah ini ketika ada kegiatan penilaian itu ada panitia. Ya,
Jadi nanti masing-masing panitia itu menghandle satu angkatan begitu ya. Kalau misalkan dibuat dalam satu course, itu berarti cukup satu admin juga sudah beres, sebetulnya nggak perlu lagi ada panitia begitu ya. Nah, supaya ada pekerjaan ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah gitu ya. Nah, kita buat aja jadi 3 begitu ya. Oke. Misal, contoh kita buat satu buah course untuk kelas 7. Berarti kelas 7 PAS PS mah ganjil ya, karena nanti PAT ya. Langsung 2122 boleh. Di depannya gini ya. Depannya 2122 strip PAS kelas 7 misalkan gitu ya. Ini boleh tinggal di copy paste aja ke sini nih, ke course short name, paste. Kira-kira PAS itu tanggal berapa dimulainya? Anggap saja 8 Desember ya. Tanggal 6. Oh, 6 Desember. Ya. Ya, tanggal 6. Tanggal 6 Desember. Mau dimulai dari jam berapa Bapak dan Ibu dibukanya? Jam 7. Jam 7.30. Jam 7.00 kita buka ininya, tapi nanti pelaksanaan kuisnya itu di jam 7.30 misalkan gitu ya. Ya. Sampai tanggal berapa? Dari tanggal 6? 10. Pak Jumat. Susulan. Oh, sampai susulan ya, beres ya. Berarti anggap saja seminggu lagi, 2 minggu lah. Lah ya. Boleh lah dibuka 2 minggu misalkan dari tanggal 6 sampai tanggal 18. 12 hari ya. Tapi udah dibagi rapot ya tanggal 18 nggak ya? Enggak, bagi rapot tanggal 23, 24. Oh, ya udah berarti masih bisa ya. Tapi memperpanjang pekerjaan Pak atau terlalu lama. Ya. Lama. Oke, nggak apa-apa lah ya. Kira-kira ditutup jam berapa nih? Jam 12 siang aja lah ya, cukup ya. Oke, kemudian di course formatnya, ini kita pilihnya topik format. Kemudian ada berapa hari ujiannya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari ya? Berarti 5 di sininya. Number of section-nya 5. Nah, supaya ini rapi, ya, jadi kita di sini hide section-nya kita pilih hide section are completely invisible. Jadi hari yang belum terbuka itu nggak akan dilihat sama siswa. Jadi hanya hari yang dibuka saja yang bisa dilihat begitu ya. Yang ini kita tampilkan show one section per page, artinya menampilkan satu halaman per hari gitu ke anak ya. Kemudian ada di grup di sini kita pilihnya separate group. Kemudian role renaming-nya ini nggak usah karena sudah ada ya, kalau guru-guru, kalau siswa-siswa gitu ya. Kalau pengawas non-editing teacher. Kemudian ini tinggal save and return. Nah sekarang kursusnya kita sudah jadi, sudah ada. Ya, kursusnya sudah ada. Cuman belum ada siswanya, Bapak dan Ibu ya. Nah supaya cepat, biasanya saya buat satu contoh dulu untuk dijadikan template. Nanti sisanya tinggal copy paste begitu ya, tinggal menambahkan user ya dan membuatkan jadwal. Oke, kita modifikasi dulu untuk yang kelas 7. Kelas 8 kelas 9 itu isinya nanti sama. Sekarang kita view yang ini ya. Pastnya kita view, adanya di sini. View. Oke. Nah, secara umum, ketika kita pertama kali membuat, tulisan section ini berjudul topik. Nah, ini kita bisa ganti menggunakan hari, Bapak dan Ibu ya. Caranya untuk mengganti hari, ini tinggal turn editing on. Begitu ya. Pak, saya emang nggak mau pakai pengumuman, announcement-nya boleh di-delete. Nanti diganti di sini pakai banner, PAS, atau apapun ya, silakan lah ya. Misalkan saya ganti di sini edit section-nya di sini diganti pakai custom di sini PAS SMPN 11 Bandung atau diperpanjang boleh ya, ya silakan seperti inilah ya, tuh ada keterangan PAS SMPN gitu ya. Kemudian untuk mengganti topik 1 dan sampai topik 5 menjadi hari, ini tinggal diklik gambar edit di sini. Misalkan ini Senin. Kalau mau pakai tanggal silahkan ya. Selasa.
Yang sudah punya jadwal, silahkan bantu dibuka jadwalnya, biar saya buatkan kuisnya ya, sesuai dengan jadwal sekolah. Mudah-mudahan sama setiap sekolah ya. Nah, kita sudah membuatkan section sesuai dengan harinya. Oke. Ya, berikutnya setelah membuat ini, kita akan menambahkan aktivitas. Ya. Nah, berbeda dengan pembelajaran, aktivitas kuis ini kita akan mulai selalu dengan mengisi daftar hadir, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kalau dalam pembelajaran mah daftar hadir cukup satu ya di atas, ke bawahnya mah tinggal ngikut aja ke daftar hadir yang di atas. Nah, untuk ulangan atau untuk ujian, ini diusahakan, diwajibkan, satu kuis, satu daftar hadir. Fungsinya adalah untuk tadi sebagai security. Anak yang terlambat kita akan bisa tahu terfilter. Kemudian anak yang terlambat nantinya tidak bisa membuka ujian, begitu ya. Jadi nanti diarahkan untuk ikut susulan. Kalau tanpa daftar hadir, itu berarti anak kapanpun bisa ngetek kuis gitu. Ya. Nah, ini berisiko merepotkan kita sebagai admin atau sebagai pengawas nantinya. Oke, langkah yang pertama adalah kita tambahkan dulu daftar hadir. Hari Senin, mapel apa pertama, Pak? Indonesia. Nah. Bahasa Indonesia. Saya singkat, daftar hadir itu DH ya. Grade-nya biarkan saja, restrict aksesnya nggak usah, activity completion-nya ini pilihnya nomor 3 biasa ya, student must receive a grade. Must receive a grade to complete aktivitas. Kemudian tinggal klik save and return to course. 1 ya, bahasa Indonesia, daftar hadirnya. Baru tambahkan kuis sekarang. Tambahkan kuis. Kelas 7, Bahasa Indonesia. Kalau mau pakai petunjuk, silahkan dituliskan di sini. Ya. Tapi kalau mau rapi, deskripsinya nggak usah diisi. Ya. Anak juga kalau ada soal, ya pasti sudah tahu harus dijawab begitu ya. Nah, ini yang menentukan juga Bapak dan Ibu ya. Tadi di security, di fitur security ada pengaturan waktu. Nah ini. Berarti Senin, tanggal berapa Senin? Tanggal 6 ya? Atau kita bisa klik di kalender di sini, bulan Desember. Tanggal 6 di sini ya. Nah, kalau absensi, tadi kan dimulai dari jam 7 sampai setengah 8 absensi. Sekarang untuk ulangannya dimulai dari jam 7.30. 7.30. Kira-kira durasi ujiannya berapa lama Bapak dan Ibu? Untuk bahasa Indonesia 1 jam. 120, 2 jam. 2 jam ya, 120. Nah ini, waktu buka tutup kuisnya ini kita boleh memberikan toleransi. Ya, atau mau dipaskan juga boleh ya, tergantung kebijakan admin sekolah lah ya. Kalau saya mah misalkan, kita mau paskan saja lah ya, berarti ini akan beres jam 9 ya? 9.30. 9.30 beresnya. Nah, karena nanti ada waktu jeda istirahat dari jam 9.30 sampai jam 10, kita boleh saja ini kasih toleransi setengah jam buat siswa yang terlambat. Tapi jangan dibilang ke siswa begitu ya. Pokoknya mah berakhir di jam 9.30. Tapi ketika ada anak yang terlambat loginnya dari jam 7.45, maka dia masih bisa mengerjakan gitu ya. Seperti itu. Di time limitnya jadi sini. Nah, time limitnya di sini baru disetting 120 menit, 2 jam. Kapanpun anak mulai di jam dibuka, ya. Walaupun dibukanya ini 2 jam setengah, gitu ya, tapi tetap mengerjakannya selama 120 menit. Tapi ketika anak yang terlambat, waktunya 120 menit atau 2 jam, anak loginnya jam 8, misalnya jam 8.30 misalkan, maka sisa waktu yang bisa dikerjakan itu hanya maksimal sampai jam
10. Dan ini yang akan menyebabkan status peserta itu tidak bisa finish. Tadi yang ditanyakan Pak Ade, status in progress, begitu. Kenapa? Karena waktu ujiannya sudah ditutup. Begitu ya. Grade-nya di sininya 1 kali ya. Jangan lebih dari 1 kali biar tidak merepotkan ya, kecuali nanti kalau ada perbaikan atau susulan boleh ditambahkan. Oke, kemudian review option, kira-kira nilai mau ditampilkan atau tidak? Kalau nilai mau ditampilkan, Bapak dan Ibu, tinggal klik di after the quiz is closed, ini mark-nya di checklist. Kalau nilainya tidak mau ditampilkan, mark-nya jangan di checklist. Di bagian review option. Review option ini aktif apabila waktu mulai dan waktu tutup kuis ini diaktifkan. Kalau salah satunya tidak diaktifkan, maka review option tidak bisa dipilih. Begitu ya. Jadi syaratnya untuk membuka review option, waktu buka dan tutup kuisnya harus diaktifkan. Misalkan, oh nilainya saya mau ingin ditampilkan, tinggal klik mark, begitu. Ya. Nah, fitur-fitur yang tadi saya sampaikan untuk keamanan ini ada save exam browser, ada extra restriction, bisa menggunakan pakai webcam, begitu ya. Tapi untuk saat ini belum bisa dipakai barangkali Bapak dan Ibu ya. Tinggal sekarang bagaimana supaya anak bisa jujur itu adalah dengan cara meningkatkan kualitas soal. Jadi buat soalnya itu jangan ada yang ada di Google begitu, ya pasti sulit anak untuk nyari jawaban begitu. Kemudian restrict access. Nah di sini restrict accessnya batasi ke daftar hadir bahasa Indonesia misalkan di sini, ya. Jadi anak kalau tidak mengisi daftar hadir maka kuisnya tidak akan bisa dibuka, gitu. Kemudian activity completion-nya pilih nomor 3. Show activity as complete where condition are met. Pilihnya yang ini, 2. Student must view, student must receive a grade. Kalau mau berbasis ketuntasan, maka kita juga boleh menggunakan passing grade. Misalkan kalau KKM-nya 75, anak dapat nilai 74, maka anak belum dinyatakan komplit dan harus melakukan ujian ulang. Begitu ya. Tapi kalau tidak pakai passing grade-nya jangan di checklist, gitu ya. Sampai sini Bapak dan Ibu, ya, kuisnya sudah jadi. Jadi untuk jadwal hari Senin ini, untuk yang kelas 7, bahasa Indonesia daftar hadir sudah ada, kemudian kuis bahasa Indonesia sudah ada, tinggal kita membuat mata pelajaran kedua. 1 hari 2 mapel ya, Pak? Halo? 2, rata-rata 2. Iya. 2 mapel ya. Nah, untuk membuat mapel yang kedua, Bapak dan Ibu sebetulnya ini bisa duplikat dari mapel yang ada di atas. Tinggal seperti ini aja. Duplikat. Daftar hadirnya ini geser ke bawah. Begitu. Ganti, misalkan daftar hadir keduanya apa, Pak? Setelah bahasa Indonesia. Agama. Seni, budaya, misal saja ya ini mah. Ini mah kan bohong-bohongan. Sudah tuh, ya. Jadi nggak usah lagi ini, tinggal nanti nyeting daftar hadirnya. Kemudian untuk kuisnya, ini tinggal duplikat. Geser ke bawah yang ini. Seni, budaya. Ya, nanti diganti Bapak dan Ibu ya, sesuai dengan mapel di sekolah masing-masing. Oke, Bapak dan Ibu, sampai sini mungkin ke bawahnya mah diisi sendirilah nanti ya, dipraktekkan sendiri. Kalau dipraktekkan semua sama kita beresnya lama nanti. Oke, pengaturan berikutnya Bapak dan Ibu. Setelah diganti ini, tadi kan yang bahasa Indonesia itu restriknya ke sini ya, ke bahasa Indonesia ya. Sementara yang ini seni budaya itu hasil duplikat dari yang bahasa Indonesia. Maka restrik yang ini masih ngaitnya ke daftar hadir bahasa Indonesia ya. Kita harus ganti restrik aksesnya ini menjadi ke daftar hadir seni budaya. Ini tinggal lakukan edit di sini. Edit.
di restrict akses, pilihannya ke daftar hadir seni budaya. Kemudian waktunya, karena ini yang mapel yang kedua, berarti di timingnya ditambahkan. Berarti ini dimulai dari jam 10.30, berakhir jam 13, begitu ya. Berapa menit kalau seni budaya? 90 menit. 90 menit. 10.00 biasanya. Nah, berarti 10.00 di sininya ya. Sampai jam 11.30. 11.3 jam 12 saja ya. Kita kasih toleransi Ya, untuk yang terlambat. Ya. Tapi ngasih toleransinya jangan terlalu panjang, Bapak dan Ibu ya. Jeda istirahatnya kalau 1 jam tuh anak tidur lagi, Pak. Ketiduran nanti alasannya. Ya. Jadi jeda dari mapel pertama ke mapel kedua kalau terlalu panjang itu sering kejadian itu gitu ya pas ujian tuh, karena anak terlalu lama di rumah gitu ya. Nggak ada orang tuanya, anaknya ketiduran lagi. Ya. Jadi jedanya dari ujian pertama ke ujian kedua maksimal lah setengah jam begitu ya. Oke, sudah sampai sini, sudah beres. Ini tinggal di-save. Ya. Mapel untuk hari Senin ini sudah jadi Bapak dan Ibu. Pengaturan berikutnya Bapak dan Ibu, ya. Mapel Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya, yang nanti sudah ada isinya. Bapak dan Ibu boleh di sini tinggal di gini. Klik hide topic. Hide topic. Dibuka sesuai dengan jadwalnya saja. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah anak akan fokus terhadap jadwal yang sedang diujikan saja. Begitu nanti Senin sudah beres, yang Seninnya boleh di-hide, Bapak dan Ibu. Buka hari Selasa. Begitu ya. Jadi anak akan fokus terhadap mapel yang sedang diujikan di waktu itu, begitu. Kalau kita buka semuanya, anak jadi acak-acakan nantinya. Pak, kenapa saya nggak bisa diklik yang ini? Padahal jadwalnya hari naon, gitu ya. Hari lain misalkan, atau bukan pada waktunya misalkan. Atau anak yang hari Seninnya tidak ikut, karena tampil hari Seninnya, dia ingin nyoba gitu, kemudian jadi bertanya-tanya sama kita gitu ya. Jadi supaya fokus, sudah saja tutup buka di sini. Hari Senin dibuka, hari Selasanya ditutup, begitu ya. Nah, ini saya contohkan ketika ini dilihat oleh siswa, Bapak dan Ibu, kita switch role jadi siswa, maka hari yang lainnya tidak terlihat Bapak dan Ibu ya, hanya hari Senin saja yang terlihat tuh. Jadi nggak ada hari yang lainnya. Gitu ya. Balik lagi, kita jadi guru lagi. Nah, kemudian hari Senin sudah beres nih, kita pindah ke hari Selasa. Maka kita bisa menutup yang hari Senin, kemudian membuka yang hari Selasa. Tapi adminnya nggak boleh kesiangan, nanti anak-anak, Pak, belum ada jadwalnya, begitu ya. Jangan telat buka ini ya. Suka ada yang kejadian, suka ada. Taman Pramuka, itu Istiqomah. Ya, kita coba switch role, kita pilih student, maka yang Selasa yang tampil Seninnya, walaupun anak-anak sudah mengerjakan, di siswanya tidak ada di sini. Ya, tapi kalau nilainya mah sebetulnya mah bisa dilihat oleh siswa ada di bagian grade di sini. Tinggal klik profil, pilih grade. Jadi ujian yang sudah diambil itu pasti muncul di grade. Walaupun di course-nya itu disembunyikan begitu. Ya. Kita balik lagi jadi guru. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Kecepatan tidak? Kawan, Ya. berarti itu mah tampilannya buat guru ya? Ini mah Kalau ya? yang ini sebetulnya guru sama siswa sama-sama aja, tapi posisinya ini editing. Ya. Berarti ini posisinya di admin. Ya. Kalau di siswa itu nggak ada tombol ini, nggak ada tombol Ya. editing. Gitu. Kalau di admin beda lagi nggak gitu mungkin ya? Ini Admin sama, ya? ini admin dengan guru itu sama. Di course itu sama seperti ini. Oke, Cuman oke. kalau admin perbedaannya adalah punya menu ini nih, site administration. Kalau guru nggak punya. Oke. Nah ini admin mah bisa mengakses semuanya. Kalau guru mah hanya sampai ke my course, begitu ya. Tapi perlakuan di dalam course itu akan sama seperti ini. Tampilannya seperti ini. Oh. Oke, oke. Oke, ada lagi? Teman-teman yang lain? Jadi
ke bawahnya, ke hari-hari yang lain, tinggal duplikat saja dari mapel yang di atas, berurutan ke bawah, Bapak dan Ibu. Buat jadwalnya. Saya contohkan untuk Selasa ya, ini biar cepat saja nih, saya contohkan. Hari Senin, berarti saya duplikat dari sini nih. Duplikat. Ini untuk jam pertama nih di hari Selasa. Pindahkan ke Selasa. Bahasa Indonesia, kita duplikat lagi. Ini untuk mapel pertama di hari Selasa. Jadi nggak usah merubah lagi waktunya nanti, hanya merubah restrik saja. Seni budaya, duplikat. Geser ke bawah. Yang ini duplikat. Geser ke bawah. Kalau sudah terlalu jauh seperti ini, Bapak dan Ibu, ya tinggal diklik ini. Klik, pindah ke hari Selasa di bawah tendens. Ya. Ini tinggal diganti. Misalkan Selasa ini mapelnya adalah PAI. Ini mapelnya PAI. Yang harus dilakukan edit adalah kita tidak harus merubah jadwal. Karena sama kan di jam pertama, gitu kan. Tinggal diganti restrict aksesnya ini ke daftar hadir PAI. Kemudian untuk yang seni budaya, ini diganti misalkan setelah PAI itu matematika misalkan. Maka di seni budaya, di yang matematika, kita ganti restrict aksesnya tinggal ke daftar hadir matematika. Ini restrict akses di sini. Waktunya nggak usah dirubah karena ada di jam yang sama, di jam kedua. Berarti kalau ada 5 hari, berapa kali klik, Pak? 20 kali ngeklik, beres, Pak. Ngisi semua mapel dan jadwal. Ya, urutan duplikatnya sesuaikan dengan jam pertama, jam kedua dengan jam kedua, begitu ya. Biar tidak ngatur-ngatur lagi waktunya. Gitu. Tanggalnya dirubah. Ya, gimana? Ada pertanyaan sampai sini, Bapak dan Ibu? Nah, kalau ini sudah selesai semua sampai bawah, Bapak dan Ibu ya, jangan dulu ditambahkan partisipan. Jangan dulu dibuatkan daftar hadir. Kita akan backup dulu duplikat untuk kelas yang kelas 8 dan kelas 9. Ini tinggal klik di sini, pilih backup. Oke. Include semuanya ya. Kemudian klik next. Klik next lagi. Perform backup. Beres ya? Nah, hasil backup ini kita lakukan restore untuk kelas 8. Tinggal di restore, klik continue. Ada di bagian penilaian. Di sini ya. Continue. Kemudian next. Ganti namanya. Kalau tadi mah kelas 7, sekarang jadi kelas 8. Gitu. Next. Restore. Oke, kita akan lihat di sini. Di course. Manage course. Penilaian. Tadi kan kita mengerjakan kelas 7. Kelas 8-nya hasil restore. Isinya pasti sama, Pak. Bentuknya. Tuh. Ya. Sekarang bagaimana yang kelas 9-nya? Tinggal klik lagi di kelas 7. Kemudian pilih restore. Yang tadi hasil backup ini tinggal di restore. Continue. Pilihnya penilaian. Continue lagi. Next. Ganti namanya. Ini kelas 9. Oke, beres ya. Course, manage course, penilaian, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ini tinggal digeser aja. Tuh.
Sampai sini kira-kira Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Mudah kan? Ya, jadi cukup buat satu tingkat dulu. Semua isi kuisnya sudah dibuatkan, semua daftar hadirnya sudah dibuatkan. Tinggal Bapak dan Ibu backup. Setelah backup, lakukan restore. Ya, jadi ini untuk mempercepat proses pekerjaan kita. Nah, baru kalau ini sudah dibuat, sudah terbentuk ujiannya, kita harus menambahkan peserta. Cara menambahkan peserta adanya di menu partisipan di sini. Cara menambahkan peserta adanya di menu partisipan. Oke, supaya partisipannya bisa kita atur berdasarkan grup kelas, maka kita pilihnya bukan enroll user, tapi pilihnya adalah enrollment method. Pilih sourcing, cari, karena ini untuk kelas 7, Bapak dan Ibu ya, cek di sini kelas 7, maka kita masukkan semua siswa yang kelas 7. Saya enroll-nya, pilihnya student. Add group-nya, pilihnya create new group. Add method. Ini 7A. Lakukan lagi. Lakukan untuk semua kelas di kelas 7. 7B. Pilihnya student. Create new group. Lakukan lagi. Kelas 7C. Create lagi. Lakukan sampai kelas terakhir, Bapak dan Ibu. Ya. Kalau kita lihat di partisipan, ini siswanya sudah masuk Bapak dan Ibu dan berada di kelasnya masing-masing sesuai dengan kelasnya. Nah, pertanyaannya, Pak, di sekolah kami mah ada guru yang menjadi pengawas yang membantu admin mengontrol ujian atau wali kelas yang mengontrol begitu ya. Bapak dan Ibu tinggal enroll saja di sini. Klik enroll. Cari nama gurunya. Misalkan di sini Pak Agus. Yang ini ya. Pak Agus mau jadi pengawas misalkan. Pilihnya di sini assign role-nya adalah non-editing teacher. Fungsinya non-editing teacher ini mirip dengan guru, bisa melihat kegiatan siswa tapi tidak bisa melakukan editing. Ini tinggal di-enroll. Ya, dan memasukkan user guru yang lainnya, wali kelas ataupun guru sebagai panitia PAS. Ini masukkan menggunakan enroll biasa seperti ini. Cari namanya di sini. Kemudian assign role-nya pilihnya non-editing teacher. Ya. Kalau tidak percaya pakai ini, tapi kalau percaya boleh menggunakan teacher supaya gurunya bisa ngedit begitu ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ini sudah dimasukkan siswanya. Kemudian langkah berikutnya, ketika kita sudah memasukkan siswa, langkah berikutnya adalah membuat daftar hadir untuk setiap jadwalnya. Kita akan membuat, saya contohkan satu hari saja yang daftar hadir Senin ya. Daftar hadir Bahasa Indonesia, tinggal diklik. Kemudian klik Add Session. Pilih kelasnya, semuanya. Diselect. Dipilihnya bulan Desember. Tanggal 6. Absennya dimulai dari jam 7 tadi ya. Nah, kira-kira absennya ini mau diberlakukan sampai jam berapa toleransinya? Kalau misalkan kita berlakukan terlalu lama, takutnya adalah anak yang kesiangan sementara waktu sisa pengerjaan atau waktu kuis terbukanya sudah habis. Ya, tapi anak bisa ngisi daftar hadir begitu ya. Jadi nyangkanya anak sudah selesai begitu ya, seperti pertanyaan Pak Acep tadi. Daftar hadirnya daftar hadir ada, tapi anak tidak bisa mengerjakan ujian. Makanya toleransi di sini harus lebih pendek dibanding dengan ujiannya. Misalkan dibuka dari jam 7, berakhir di jam 8 misalkan. Jadi ketika anak yang mengisi daftar hadir lebih daripada jam 8, otomatis anak tersebut tidak bisa mengikuti ujian. Ya sih Pak Cicadas, Kang Acep, parkir. Kemudian allow student to return on attendance juga boleh. Automatic marking, automatic select higher status juga diklik ya. Ini tinggal klik add.
Maka jadwal untuk hari Senin bahasa Indonesia ini sudah ada. Ya. Begitu ya. Jadi durasi daftar hadir ini tidak dibuka terlalu panjang. Ya, melebihi daripada batas waktu ujian dibuka dan ditutup. Pak Acep, punten eta mikna ditutup lah, Pak Acep. Internet mati. Aduh, pas kebenaran. Pak Acep, halo. Telepon, Mana Pak Acep? Internet mati langsung. Nah, sudah. Sip. Oke, jadi saya ulangi lagi. Durasi membuka jadwal hadir, daftar hadir, itu tidak boleh melebihi daripada durasi ujian dibuka dan ditutup. Tadi kan bahasa Indonesia dibuka dari jam 7.30 sampai jam 10.00. Maka daftar hadir itu dibukanya dari jam 7 sampai jam 8. Ketika anak mengisi daftar hadir lewat dari jam 8, kan udah otomatis nggak bisa ngirim kehadiran. Maka anak tersebut tidak bisa ikut ujian. Kenapa? Karena waktunya tinggal setengahnya lagi. Tapi kalau toleransinya, bolehlah, udah keburu ya, 1 jam juga anak misalkan. Boleh dilebihin Bapak dan Ibu ya. Saya contohkan lagi, ini saya hapus. Kalau misalkan Bapak dan Ibu membolehkan, toleransinya adalah minimal anak bisa mengerjakan 60 menit. Berarti batasnya ngisi daftar hadirnya itu dari jam 7 sampai jam 9. Begitu ya? 00. Boleh di deskripsinya dikasih keterangan ini bahasa Indonesia. Kalau tidak diisi tadi tulisannya regular. Ya. Nih, ada keterangan. Daftar hadir bahasa Indonesia. Begitu ya? Oke, sampai sini sebetulnya pengaturan untuk ujiannya sudah selesai Bapak dan Ibu, tinggal dilakukan untuk daftar hadir berikutnya di hari berikutnya, begitu ya. Jadi prosedurnya nanti anak login, kemudian membuka course-nya adalah PAS 2122 PAS 7 kalau untuk kelas 7, kelas 8 nanti kelas ininya 8, kelas 9 angka belakangnya 9. Kemudian nanti anak jam 7 mengisi daftar hadir, selalu diingatkan anak mengisi daftar hadir lebih awal sebelum mengerjakan ujian. Misalkan silakan anak-anak mengisi daftar hadir dulu dari jam 7 ya. Infokan di grup. Kalau masih ada jam 7.30 masih belum masih ada yang belum absen, belum mengisi daftar hadir, dijapri lah ya gitu ya sama wali kelasnya. Nanti setelah anak mengisi daftar hadir ya baru bisa mengerjakan ini. Toleransi daftar hadir di sini ya kita kaitkan sebagai security tadi, sehingga pembuatan daftar hadirnya tidak boleh melebihi waktu ujiannya, begitu ya. Ketika ada anak yang terlambat sehingga tidak bisa mengisi daftar hadir, maka ujian ini tidak bisa diikuti sama anaknya. Ketika ada yang seperti ini, nanti anaknya ngajapri, Bu, saya terlambat mengisi daftar hadir sehingga tidak bisa ujian. Bisa aja langsung diinikan, nanti susulan saja. Dibanding dengan kita harus ngedit ujiannya ditutup buka, Bapak dan Ibu, capek adminnya nanti. Sudah saja fokuskan siswa yang terlambat mah nanti ada di ujian susulan, begitu. Oke, ada pertanyaan Bapak dan Ibu sampai sini? Sebelum lanjut ke materi terakhir, upload soal ya. Halo? Saya stop dulu. Mangga. Ini mah sekolah-sekolah yang udah lama mah udah terbiasa ya bikin seperti ini ya template-nya. Untuk yang sekolah-sekolah baru memang ini baru pertama kali begitu ya, harus ngikuti ini sampai tuntas nanti. Kalau untuk yang lama-lama mah ini sudah bosan Pak, kadang sudah 2 tahun ya berulang-ulang begitu. Pak Opik ada tambahan? Iya, sudah Pak. Lanjut ya. Pak Opik ada tambahan? Sudah jelas lah sebenarnya. Nah, oke, kita lanjut bagaimana cara upload soal. Sebetulnya ini pertanyaan yang gampang-gampang sulit dijawab sebetulnya ya.
bagaimana cara termudah ngupload soal ke LMS. LMS itu banyak cara ngupload. Betul Bapak dan Ibu ya. Tapi saya bisa menjawab cara yang paling mudah adalah membuat soalnya langsung di LMS. Kerjanya hanya 1 kali. Itu adalah cara tercepat. Bapak dan Ibu punya generator, bisa pakai Blackboard. Tapi prosesnya adalah Bapak Ibu ngedit di Microsoft Word, upload ke Blackboard, Blackboard-nya diproses, diupload lagi kan ke LMS begitu ya. Berapa kali kerja? 3 kali kerja. Bapak dan Ibu punya aplikasi namanya Examview. Examview bisa langsung dengan gambar diupload. Tapi proses kerjanya adalah kita punya soal di Microsoft Word, kemudian diuploadkan ke Examview satu-satu, karena Examview juga tidak bisa generator seperti Blackboard, harus satu-satu. Pilih multiple choice, masukkan soal, masukkan gambar, kemudian jawaban yang benarnya yang mana begitu ya. Setelah beres, ekspor, kemudian impor ke LMS. Pekerjaannya berapa kali? 1, ngedit soal di Microsoft Word, yang kedua ngupload ke Examview, yang ketiga ngupload. Ya, jadi cara yang termudah dan tercepat adalah ngupload soalnya langsung di LMS. Begitu ya, cara cepatnya. Tapi kalau yang terbiasa dengan komputer malah mau pakai cara apapun juga sama saja, Pak. Ya, mau pakai Blackboard, soalnya dulu saja dimasukkan dengan jawabannya, boleh. Nanti gambarnya ngedit, nyusul di LMS, boleh. Pakai Examview, itu dirasa lebih mudah, mangga, gitu ya. Apa namanya? Jadi pilihan mah tergantung Bapak dan Ibu admin atau guru di sekolah, begitu ya. Tapi saran saya mah, biar tidak kerja berkali-kali mah, cara yang paling cepat dan paling mudah adalah membuatnya langsung di LMS, begitu ya. Oke, balik lagi, saya akan ke share screen. Oke, misalkan saya mau ngupload soal bahasa Indonesia, Bapak dan Ibu ya. Ini tinggal diklik di sini, di mapelnya. Kalau soalnya harus diuploadkan oleh gurunya masing-masing, Bapak dan Ibu, jangan lupa harus di-enroll dulu gurunya. Pastikan di-enroll-nya. Misalkan siapa ya? Guru bahasa Indonesia siapa, Pak Agus? Halo, Pak Agus. Guru bahasa Indonesia siapa? Ada Bu Nabila, ada Pak Kamal. Nabila lah ya. Ya, Nabila. Bu Nabila. Ah, Nabilah ya? Nabilah. Yang ini, Nabilah ya. Ya. Oke. Assign role-nya pilihnya sebagai guru, Itu Pak. yang atasnya Mas salah, Pak. Yang atasnya Siswa. salah. Ya. Assign role-nya itu harus sebagai teacher, Pak. Enroll. Nanti login sama ke kursus yang ini, Bu Nabila. Nanti tinggal klik mapel bahasa Indonesianya, diklik sama Bu Nabila. Lakukan edit quiz. Ngupload paling cepat adalah dengan menggunakan upload di LMS menurut saya ya. Ini tinggal klik add di sini. Kalau soalnya multiple choice, tinggal klik multiple choice. Kemudian kita cari soal bahasa Indonesia. Misalkan ini ya. Ah, pertanyaannya panjang nih. Oke, ini pertanyaannya nih. Copy, kita ke sini. Soal 1 misalkan ya. Pastikan di sini. Sari Tamboyang. Oke. Nah, oke. Ini teksnya ya. Kemudian kita masukkan pertanyaannya di bawahnya. Di sini masukkan. Berdasarkan bacaan di atas, nah, ini copy, balik lagi ke sini, paste. Itu ya. Nah, supaya teksnya ada kotaknya, Bapak dan Ibu, ini juga bisa dikasih kotak sebetulnya sama Bapak dan Ibu. Yes. Yang ininya jangan ya. Nah, artikel ini juga jangan ya. Nah, sampai sini ya.
Tari tamboyannya bisa ditebelin sama Bapak dan Ibu seperti ini. Berdasarkan, jangan pakai nomor juga di sini. Oke, pertanyaan ini pertanyaan. Ini tinggal di blok seperti ini. Bapak dan Ibu boleh kasih kurung Bapak dan Ibu. Menandai itu teks soal begitu ya. Masukkan ke sini. Oke. Tuh. Ini teksnya, ini pertanyaannya. Kemudian pilihnya one answer only karena jawabannya hanya satu yang betul. Shuffle the choice itu untuk mengacak PG. Masukkan di sini. Ini copy, paste ke choice 1. Yang ini copy, masukkan ke S. Ini dengan ke bawah dengan linknya. Kalau ada yang ke bawah dengan linknya, tinggal diklik gambar ini, ya, gambar kode. Sama yang atas juga nih, yang ini tadi ke bawah dengan gambar kodenya. Tinggal digeser saja. Tuh, ke bawah ya. Tuh. Kalau Bapak dan Ibu dari Microsoft Word, mungkin nggak akan ada ya, tapi kalau saya ini ngopi pastinya langsung dari web, jadi ada HTML-nya, ada kode-kodenya. Itu ya. C-nya ini masukkan ke kolom C ke sini. Oh, masih ke bawah juga ininya. Setiap copy paste ke bawah ya. Karena ini langsung dari web, Bapak dan Ibu. Tapi saya contohkan saja ya, kenapa nanti gambarnya diacak-acakan. Nah, ini kalau copy paste dari web itu kodenya ke bawah. Gerak lambat. Yang D, yang ini. Paste. Oke. Kodenya ini harus dihapus. Oke, jawaban yang betul misalkan adalah jawaban yang A, yang ini. Tinggal kasih grade 100. Sampai sini Bapak dan Ibu, satu soal sudah jadi. Sudah jadi ya? Tuh. Ketika ini soalnya berulang, tadi kan ada paragraf ya. Ada cerita, satu cerita itu untuk 5 soal misalkan, ya. Ngeditnya Bapak dan Ibu paling cepat, selain daripada editing quiz di sini, Bapak dan Ibu bisa masuk di bagian ini. Namanya question bank. Nah, ini soal yang tadi kita buat. Ini tinggal diduplikat, Bapak dan Ibu. Kalau misalkan satu soal cerita itu untuk 5 pertanyaan, maka ini tinggal diduplikat saja. Ganti ini jadi soal nomor 2. Ceritanya kan tetap ya. Tinggal ganti pertanyaannya nih. Ya. Misalkan yang nomor 2 mah jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Simpan. Sudah punya 2 soal Bapak dan Ibu. Ceritanya masih sama, duplikat lagi. Soal nomor 3. Ini contoh yang bahasa Indonesia ya. Biasanya mah cerita seperti ini, satu cerita itu untuk beberapa soal begitu ya. Yang ini yang betulnya adalah yang C misalkan. Tuh. Kita sudah punya 3 soal dengan cara duplikat. Kemudian kita juga misalkan ada soal yang menggunakan gambar, tinggal klik add. Kemudian ini tadi soal nomor 3 sudah ya, soal nomor 4 sekarang. Ada gambarnya sekarang mah. Kita nyari gambar.
Misalkan gambarnya adalah yang inilah. Dulu ya, klik. Nah, ini gambarnya. Caranya adalah kita tinggal buka namanya snipping tool. Snipping tool, klik yang ini. Jadi nggak usah disimpan ya si gambarnya itu. Tinggal klik new, ini di crop. Klik di sini, copy, balik ke LMS, sini, pastikan gambarnya. Nih, sudah masuk gambar, double klik. Ini gambarnya kegedean. Kasih aja misalkan 400. Oke, save image. Nah, di bawah gambar, buatlah soal pertanyaannya. Atau pertanyaannya silakanlah dibuatlah, ini mah contoh saja ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, ininya one answer only. Misalkan jawabannya 3, misalkan ini benar jawabannya. Ini 4. Pengecohnya asal saja lah ya. 7. Kalau jawaban yang salah nggak usah dikasih nilai apa-apa. Kecuali jawaban yang benar dikasih angka. Oke, ini tinggal di-save. Ini soal bergambar. Kalau di sekolahnya menerapkan soal dengan pola seperti AKM, kombinasi, soalnya selain ada multiple choice biasa, pilihan jawabannya hanya 1, boleh juga menambahkan contoh soal yang jawabannya lebih daripada 1. Pilihnya tetap sama, multiple choice. Klik di sini. Soal nomor 5. Berikut ini adalah nama ibu kota provinsi di Indonesia yang benar. Gitu ya. Ibu kota ya, ibu kota provinsi. Misalkan Bandung, Jakarta, Surabaya, Tasikmalaya, Sukabumi, misalkan seperti itu. Nah, kira-kira dari pertanyaan tadi, ini yang betulnya kan lebih daripada 1. Maka di pilihan one or multiple answer, pilihnya multiple answer. Jadi jawabannya lebih daripada 1. Kalau yang tadi mah pertanyaan yang di awal, 4 soal yang di awal itu jawabannya hanya 1. Kalau ini mah lebih daripada 1. Kira-kira yang betulnya ada berapa? Ada 3. Berarti kita pilih yang ini. Kalau 3 berarti 33. Tinggal dibagi saja ya, 100 dibagi 3. Untuk jawaban yang salah, karena ada 2 pengecoh, boleh Bapak dan Ibu boleh pakai sistem minus, boleh tidak. Kalau tidak, berarti anak kemungkinan kalau dipilih jawabannya semua, di checklist semua, kemungkinan anak dapat nilai 100. Karena di checklist semua gitu ya. Atau mau menggunakan sistem pengurang. Contoh ketika dia memilih jawaban nomor 4, dia akan mengurangi 33, minus 33. Atau minus 50 gitu ya. Nah, permasalahannya adalah kalau anak jawab salah, dia akan minus ya. Ini minus 33. Oke, ini minus 33. Oke. Jadi untuk soal dengan tipe jawabannya lebih daripada 1, Bapak dan Ibu, nanti di jawabannya itu tentukan ada berapa soal, ada berapa jawaban yang betul.
Nanti dari 100 itu dibagi berapa jawaban. Kalau ada 3 berarti 33. Kalau ada 4, 25 begitu ya. Kalau ada 5, 20 begitu ya. Kemudian untuk jawaban pengecohnya atau yang salahnya boleh dinonkan atau boleh diisi minus. Sorry, ini minus ya. Minus 33. Minus mana? Nah ini. Ini juga minus. Yang ini benar 33. Nah, yang ini minus. Yang ini minus. Sorry. Nah, gitu ya. Oke, searching. Itu soal multiple choice atau pilihan ganda rumit ya, bertingkat begitu ya. Kemudian kalau kita juga mau menambahkan soal true false juga boleh tambahkan. Nah, kalau membuat soal langsung di LMS tanpa harus memikirkan ini bentuknya harus seperti apa sih ketika ngimpor begitu ya. Kalau di LMS langsung aja buat soal nomor 6. Kira-kira benar atau salah nih? Misalkan jawabannya adalah salah. Correct answer-nya false. Kalau benar, true. Gitu. Ini soal true false, tinggal di-save. Nanti akan beda di sininya. Kalau multiple choice, titik-titik, strip gitu ya. Kalau true false, tinggal titik 2. Seperti ini. Kalau kita mau menambahkan lagi soal dengan matching atau short answer lah ya. Short answer. Kalau short answer, rekomendasi harus memberikan keterangan jawabannya, tulisannya harus seperti apa. Contoh, misalkan, jawablah pertanyaan berikut ini dengan menggunakan huruf kecil semua. Oke. Ibu kota Indonesia adalah. Nah, jawabannya Bapak dan Ibu, kalau sudah ada keterangan seperti ini, kita tidak usah berpikir memasukkan jawaban yang banyak. Kenapa? Karena sudah memberikan instruksi, ya. Harus huruf kecil semua, gitu ya. Jika tidak, jawaban atau contoh ya, semua. Contoh Bandung. Nah, contoh nih Bandung. Ini dalam kurung benar. Bandung salah. Bandung salah. Nah, kalau sudah dikasih keterangan seperti ini, pastinya peserta itu sudah tahu ya, dia harus menulis seperti apa begitu ya. Jadi kita dalam memberikan jawaban cukup hanya satu saja. Cukup seperti ini. Kasih 100 saja. Nggak usah berpikir untuk jawaban-jawaban yang lainnya. Ya. Tapi kalau tanpa memberikan keterangan ini, kita harus membuat beberapa jawaban kemungkinan. Misal, Bandung. Bandung. Ada juga anak yang nulisnya Bandoeng. Boleh nggak? Ya. Selama ini tidak ada di answer, maka dia akan dianggap salah. Begitu ya. Nah, supaya kita simple, kasih keterangan dulu seperti ini di soalnya. Ya.
Jadi feedbacknya itu di answernya itu cukup satu aja, Bandung. Yang lainnya nggak usah diisi. Begitu. Ini soal yang bentuknya essay, gitu ya. Untuk soal-soal yang lain silahkan dieksplor Bapak dan Ibu, ya. Nah, kita akan kembali lagi dari soal-soal yang ini kan masih berada di question bank di sini ya. Sementara di kuisnya, di kuis yang bahasa Indonesia yang tadi kita klik, kalau kita edit, belum kita tarik, baru hanya satu soal saja, betul kan? Ya, ini boleh dihapus dulu, kita ulangi lagi dari sini sekarang. Add form question bank. Select all, ini ada 1 sampai 7 soal, add selection quiz. Ini soalnya sudah masuk ke PAS Bahasa Indonesia. Kalau sudah klik, tinggal kita klik preview. Start attempt. Nih. Bapak dan Ibu ya. Soal nomor 1, nomor 2, teksnya sama, pertanyaannya nanti yang akan berbeda. Karena ini tadi contohnya bahasa Indonesia. Nomor 4, ada gambarnya. Gitu ya. Nomor 5, pilihannya lebih dari 1. Ininya bisa diceklis seperti ini. Tapi anak kalau salah ngeklik, salah milih jawaban, dia akan kena minus begitu ya, kalau tadi saya contohkan. Kemudian nomor 6, ini short answer. Jawabannya Jakarta. Kalau seperti ini, betul. Kalau ada tipe seperti ini, bakal dianggap salah. Selama kita sudah memberikan pernyataan seperti ini, artinya kita juga bukan hanya mengukur kemampuan anak menjawab, tapi mengukur perintah Bapak dan Ibu, sama seperti AKM. Betul nggak? Ya. Jadi sebetulnya jawabannya misalkan Bandung. Betul. Tapi perintahnya adalah ini. Sesuai nggak dengan perintahnya? Tidak. Ya. Begitu ya. Jadi bukan hanya mengukur kemampuan, tapi dia bisa membaca instruksi atau tidak, begitu. Ya. Nomor 6. Sekarang nomor 7. Nomor 7, true false. Bandung terkenal dengan jajanan atau kulinernya. Salah satu kuliner yang terkenal adalah tauco. Benar atau salah? Bisa dipilih. Oke, gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, tinggal soal-soal yang lainnya silakan Bapak dan Ibu. Kalau mau dikelola oleh admin, tinggal guru-guru nanti ngumpulin soal, admin ngupload ke sini. Ya. Tapi kalau misalkan oke, sama guru saja deh dia nguploadnya mah, berarti Bapak dan Ibu admin harus nge-enroll ke sini gurunya, di-enroll. Cari nama gurunya, pilih sebagai teacher. Nanti gurunya hanya fokus terhadap mapelnya sendiri gitu. Kalau yang gaptek, yang baru pakai LMS, nanti mapel yang lain kehapus atau kegeser bagaimana begitu ya. Nah, ini tolong bantu diawasi, didampingi teman-teman guru gitu ya oleh admin ketika proses uploading. Kecuali gurunya nggak terlalu gaptek lah ya, atau sudah terbiasa dengan membuat soal berbasis komputer begitu. Oke, ada pertanyaan Bapak dan Ibu sampai sini? Ada Pak Wan. Oke. Mangga. Ini misalnya kalau yang membuat soal admin memasukkan soal, terus apakah guru mapel bisa membuka dan melihat hasil semuanya enggak? Bisa, selama di-enroll. Pak Acep sama Pak Acep di-enroll nantinya. Oh, guru yang bersangkutan. Nah, itu bisa dilihat sama gurunya. Oh gitu, ya. Banyak Oke. yang nanya. Ya, makasih Pak Wan. Oke, ini cara tercepat yang saya tunjukkan adalah langsung membuatnya di LMS, Bapak dan Ibu. Kalau saya contohkan dengan menggunakan yang lain, contoh menggunakan Blackboard ya. Ini menggunakan Blackboard. Prosesnya adalah kita copy paste dari sini. Dari sini, copy paste ke Blackboard. Ngedit di sini begitu ya. Itu tuh ekspor impor.
Ini di Blackboard, kemudian kita generate, baru diuploadkan ke sini. Proses kerjanya adalah satu ngedit di Microsoft Word-nya, yang kedua di Blackboard gambar belum ada, tetap harus melakukan editing di LMS. Pasti menurut saya kalau diukur waktu dengan menggunakan Blackboard, dengan langsung upload di LMS itu akan lebih cepat di LMS. Satu itu. Pak, yang aplikasi yang lain baru juga niat bikin soal udah jadi, itu lebih bagus. Tapi nggak ada menurut saya ya. Hampir semua aplikasi sama prosesnya. Mau pakai Microsoft Word, mau pakai apapun begitu ya, ada proses ngupload soal, ngedit soal, proses ekspor atau impor begitu. Contoh juga, nih saya ada aplikasi namanya Examview. Examview tes generator. Kalau ini bisa ngimpor langsung dengan gambar. Nah, cuma masalahnya adalah, misalkan ini PAS Bahasa Indonesia. Masalahnya adalah, tetap aja ini harus satu-satu Bapak dan Ibu. Multiple choice, klik OK. Pastikan soalnya di sini. Pastikan kan, udah dipastikan. Kita ngedit, ABC-nya masukkan ke sini. Gitu ya. Ini baru satu soal, record. Tambahkan lagi soal yang lainnya. Sama aja kan prosesnya dengan langsung upload di LMS. Begitu ya. Halo Bapak dan Ibu. Jadi pilihannya saya serahkan ke admin atau guru di sekolah. Apa itu mau langsung membuat soalnya di LMS ataupun menggunakan seperti yang biasa ya, pakai quiz generator, Blackboard, ataupun menggunakan Examview, ataupun menggunakan namanya Word, Microsoft Word, ngimpor dari Microsoft Word, ya. Contoh di LMS ini bisa impor juga dari Microsoft Word. Ini template-nya ada di sini, Bapak dan Ibu. Kita download pakai yang ini, Microsoft Word table format namanya ya, saya lupa. Saya impor yang ini. Nah ini soal ini ya, bentuknya seperti ini. Tuh, seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu boleh copy paste-nya ke sini nanti. Misal saya mau nambah soal nomor 8. Ini kan tadi 7. Berarti soal nomor 8 PG berarti ya. Yang ini saya copy, Bu. Dari sini sampai sini saya copy. Simpen di bawah di sini. Paste. Oke, yang ini ganti soalnya jadi soal nomor 8. Soalnya kita copy paste lagi ke sini, Bu. Mau sayanya kemana nih? Nah, bentar ya, nge-like nih. Ini nanti Bapak dan Ibu soalnya copy ke sini. Ini soal. Jawaban yang benar di sini, jawabannya di sini, nanti jawaban yang benar kasih nilai. Di sini. Begitu ya. Buat kotak-kotak seperti ini tinggal diimpor ke LMS bisa. Cuma prosesnya menurut saya, kalau diukur dengan waktu, pasti lebih cepat langsung kita ngupload soalnya di LMS, membuat satu-satu, seperti itu. Oke, ada lagi? Bapak dan Ibu? Yang harus ditanyakan? Atau yang mau ditanyakan? Enggak? Silakan. Kang Awan, Ya. berkaitan dengan admin ya. Kalau itu Kang Awan pakainya admin, saya juga pakainya admin, tapi tidak muncul tampilannya
seperti yang sedang dicoba sama Kang Awan. Nggak munculnya yang seperti apa, Pak? Ya, yang munculnya seperti partisipannya nggak muncul tuh di dashboard di itu tuh ya, di pinggirnya gitu. Pak Agusnya ngeklik dulu, Pak, masuk dulu ke mapelnya. Saya ulangi ya, saya contohkan. Mapel. Sebetulnya sama aja. Pak Agus itu belum masuk ke mapelnya. Ini, Pak. Jadi maksudnya gini, Kang Awan, saya kan posisinya sebagai kurikulum. Mengatur kegiatan untuk penilaian akhir semester. Oke. Kan yang mana, Pak? Nah, ini role-nya seperti ini, Pak Agus. Ini saya contohkan. Pak Agus pakai akun yang mana loginnya? Iya. Pakai akun yang mana? Admin 2 atau yang mana? Atau admin? Admin aja, ya. Yang admin saja? Ya. Yang ini ya? Yuk. Oke. Setelah login jadi admin, nanti masuk ke site administration. Oh, iya. Sudah? Dah. Klik course. Course, ya. Manage course. And kategori. Score, ya. Penilaian, Pak. Oh, penilaian, oke. Pilih PAS kelas 7, Pak. Oh, iya. Kemudian klik view. View, baru muncul itu ya. Oh, Ada ya. kan ini kan? Ya. Sama persis kan? Betul. Oke. Ada lagi? Cukup sementara itu. Yang lain enggak? Oh, Pak Awan, nih teman-teman ada yang bertanya. Kalau soal, kan teman-teman guru nih sudah membuat soal ya. Kemudian dia sudah memberikan ekspornya untuk diekspornya. Oke. Nah, cara mengekspor, memasukkan ke kita gitu, ke admin. Oke. Rencananya mau oleh kita gimana tuh caranya? Oke. Diimpornya oleh admin ya. Oke. Saya tunjukkan nih, share screen lagi deh. Kalau misalkan tadi mau diupload oleh guru, maka gurunya harus di-enroll, Pak, sini. Tapi kalau di-uploadkan oleh admin, berarti nggak usah nge-enroll guru, Pak. Ya, kecuali gurunya mau sebagai pengawas misalkan. Contoh misalkan di seni budaya nih. Saya buat di Blackboard. Oke. Ini tes saja. Multiple choice. Dari soal. Nah, misalkan seperti ini ya. Seginilah. Jawaban yang betulnya saya asal aja nih, nggak dilihat. Nomor 2 B, nomor 3-nya B. Ini antar soal harus di-enter. Gitu ya. Kita generate test quiz, kalau sudah hijau semua, ini masih ada yang merah. Kenapa? Karena ini ada 2 kalimat dalam satu soal. Harus dimundurkan. Generate. Apa lagi, Cenah? Oh, ini nih, satu lagi. Oke. Sudah beres ya? Jadi hijau semua, download question pool. Nah, file ini yang dikumpulkan, yang maksud Pak Agus itu dikumpulkan di admin ya? Yang ini kan? Iya, betul. Berupa zip ya? Berarti nanti admin tinggal masuk, kepada Ibu admin. Tinggal masuk, tinggal klik mapelnya. Misalkan saya ngupload di hari Senin, Seni Budaya. Klik di sini. Klik. Masuk ke question bank. Kemudian pilihnya adalah import. Begitu. Pilihnya Blackboard. Kemudian yang zip tadi, yang hasil downloadan, ini drag and drop ke sini. Import. Oke, sudah 3 soal ya, masuk, continue.
kategorinya adalah tes. Nanti untuk judulnya, Pak, diusahakan sesuai dengan nama mapel ya. Biar nanti tidak repot lagi gitu, nge-rename lagi. Contoh ini kalau tadi judulnya adalah tes, yang ini. Kalau saya klik, gitu ya. Judulnya kan tes ya. Nah, ini bisa diedit sama kita. Kategorinya tes. Yang ini kita edit. Misalkan ini seni budaya. Kelas 7 ya. Set. Jadi kita sudah punya kategori ini. Seni budaya. Pas. Ya, nilainya apa? Jumlah soalnya ada 7. Balik lagi ke sini, Pak. Edit quiz. Tinggal masukkan form question bank. Pilihnya di sini adalah mapel seni budaya. Mana mapel seni budaya? Tadi ada 3 soal. Nah, seni budaya. Add selected. Tuh, sudah masuk, Pak. Kalau mau diacak soalnya, tinggal klik shuffle. Save. Oke, balik lagi ke seni budaya ke sini. Ini sudah bisa di-review. Begitu ya? Pak Awan. Ya. Nah, yang dimaksud itu, kalau itu udah bisa ya. Jadi yang mengimport file hasil dari teman-teman guru yang formatnya itu berupa XML. Oh, XML. Tadi kan dari Blackboard. Ya. Sekarang gurunya itu sudah ngupload nih di LMS ya. Nah, betul. Soalnya udah diupload di situ. Oke. Caranya adalah masuk ke bagian question bank. Ini nih, contoh misalkan saya tadi yang seni budaya nih. Saya klik. Soalnya kan ada segini ya. Kemudian saya impor. Nah, guru itu pilihnya gurunya ekspor ya, pilihnya ya. Guru pilihnya ekspor, pilihnya Moodle XML format. Yang ini, Moodle XML format. Pilih kategorinya. Kalau guru kan udah otomatis di mapel masing-masing, Pak ya, pasti namanya sesuai dengan mapelnya kan? Iya. Oke, klik seperti ini, tinggal export question to file. Ini kan ke download nih. Nih, ada di download, Pak. Nih, question seni budaya. Sekarang posisi admin, kalau mau ngimpor, itu tinggal klik tombol impor, pilihnya adalah Moodle XML format. File yang tadi, yang ini, yang XML format, tinggal di drag and drop ke sini, impor. Sama saja hasilnya, Pak. Gitu ya. Nah, XML ini, Bapak dan Ibu, bisa sekaligus dengan gambarnya. Jadi kalau gurunya sudah ngedit di akun masing-masing guru, nanti ekspor bentuknya model XML format, gambar ataupun konten yang ada di soal itu akan ikut terbawa. Jadi begitu admin ngimpor itu nggak usah ngedit lagi, itu sudah pasti sudah sama persis seperti yang ingin dibuat oleh guru begitu. Gitu bagus? Iya, betul. Makasih Pak Kawan. Ada lagi mangga Bapak dan Ibu? Nambahin user. Nambahin user kemana? Siswa. Nambahin user ke LMS atau nambahin user ke Mapel? Nambahin user ke siswa dulu buat user siswa bagi yang belum. Oh, ada siswa yang belum ngupload, yang belum masuk gitu ke LMS begitu ya? Betul. Cara manual, ini cara manual. Cara manual, masuk sebagai admin nanti klik site administration, masuk ke menu user, Ya. pilih add a new user. Oke. Di sini username, biasanya username itu pakai nis, kemudian di sini password, masukkan nama depan, masukkan nama belakang, masukkan email. Email itu adalah biasanya nis nama sekolah. Misalkan 2122100100 @smpn11bdg.sca.id. Di bawah ada keterangan yang harus diisi, ya, terutama di bagian biodata. NISN-nya masukkan, tempat tanggal lahirnya masukkan,
Dia kelas 7 apa kalau kelas 7? Kalau kelas 8 kan dia kelas siswa kelas 7 ya, anggap saja kelas 8 kelas 9-nya nggak usah dirubah. Tapi kalau dia anaknya kelas 9, maka kelas 7-nya dia kelas 7 apa waktu kelas 7? Ketika kelas 8 dia kelas 8 apa begitu. Jenis kelaminnya aja, masukkan laki-laki atau perempuan. Nama orang tua kalau ada, kalau tidak ada dikosongkan. Begitu. Berarti yang wajib diisi mah yang tanda seru itu ya? Yang wajib diisi yang merah ini. Ya. Tanda seru. Begitu. Oke. Terus masukin ke kelasnya, oh udah langsung otomatis ya tadi ya? Kalau masuk ke kelasnya itu tergantung daripada mapelnya. Adanya di course, manage course. Contoh tadi mau memasukkan siswa kelas 7 ke penilaian kelas 7, PS kelas 7. Di sini di-enroll. Di sini di-enrollnya. Partisipan, enrollment method. Masuk ke sini. Oh, satu lagi. Supaya otomatis begitu ini sudah di-enrollment method sama admin ke course-nya, admin juga harus memasukkan namanya cohort. Nah, setelah tadi membuat user, add user ini, Pak Ridwan, Ya. masuk ke bagian cohort di sini. Cohort. Aha. Misalkan tadi siswanya kelas apa? Kelas 7 misalkan yang mau dimasukkan, cari kelas 7 apa? Misalkan kelas 7D. Ini tinggal di gambar siswanya, gambar orang di sini, assign. Tulis nama siswanya di sini, cari Budi misalkan. Nah, ini tinggal diklik, tambahkan ke cohortnya. Itu di mapel apapun otomatis akan masuk. Selama di mapel tersebut di-enroll kelasnya. Begitu. Oke. Ada lagi? Soal sudah. Terakhir adalah pengaturan ini, security. Bapak dan Ibu, untuk memblokir yang koneksi tadi, concurrent connection, itu adanya di session. Nanti klik site administration di sini, site administration, tulis di sini, session. Ini attendance, kemudian cari bagian mana, session. Login. Kita coba cari ya. Consider course without login, attendance, quorum. Nah, ini nih. Limit concurrent login. Kalau ini pilih no, maka contoh admin, ada 10 orang pakai satu akun, boleh nggak login bersamaan? Boleh, karena ini dipilihnya no. Tapi kalau saya pilihnya 1, maka hanya 1 orang saja yang bisa login di waktu yang sama, begitu. Nah, sampai 11 mangga mau seperti apa? Mau concurrent loginnya boleh lebih daripada 1 orang. Berarti ini misalkan admin ada berapa orang? 10 orang, boleh. Tapi ini akan berpengaruh terhadap akun siswa juga. Ini boleh dibuka oleh 10 orang juga satu akun itu, gitu. Ya, biasanya saya settingnya hanya 1. Jadi 1 akun hanya 1 orang yang bisa login di waktu yang sama, begitu. Oke. Kemudian site security ini post login. Nah, ini akun logout threshold. Kalau ini di yes, artinya ketika siswa gagal login gara-gara salah password sebanyak 3 kali, maka akunnya akan digembok. Ketika sudah digembok, siswa itu tidak bisa login walaupun sudah dengan user dan password yang benar. Ya. Ini juga mengatasi, menjaga orang mencoba-coba login menggunakan akun orang lain. Begitu. Ya, tapi default-nya dia adalah no. Nah, kalau di sekolah mau diaktifkan, enggak, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kemudian ini display login failure. Ini menampilkan ketika si user tertentu mencoba login dan gagal, begitu ya. Nanti akan ada email ke siapa. Tapi repot lah ya, ini biasanya tidak di checklist sama kita. Yang lain-lain sudah begitu. Itu untuk menjaga supaya siswa hanya bisa login di 1 akun, di 1 perangkat, di waktu yang sama. Begitu.
Oke, barangkali pertemuan hari ini tentang persiapan PAS dari saya mungkin sudah cukup. Kalau tidak ada yang bertanya, barangkali ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, silakan. Dari siapa saja. Enggak, Om Yance, Om Opik, ada tambahan? Ya paling itu aja sih Kang. Jadi saran kepada seluruh sekolah membiasakan adanya simulasi PAS-nya supaya nanti akun, username, password sama terbiasa absen itu kan menjadi kunci ya biasanya ya. Jadi masalah. Nah, itu juga. Terus yang kedua juga membiasakan dengan bersamaan supaya nanti ketahuan kemampuan dari server dan perangkat lainnya gitu kan. Itu yang selalu kita lakukan supaya di hari H itu biasanya hari H, hari pertama gempur aja semua gitu ya, apalagi kita juga pemula gitu ya. Nah itu aja sih saran saya. Oke, jadi bagus ya masukannya. Bapak dan Ibu diusahakan sebelum pelaksanaan PS itu ada simulasi dulu. Walaupun anak sudah terbiasa, Bapak dan Ibu, ini tetap harus dilakukan simulasi. Simulasi itu bukan hanya sekedar mengukur kemampuan siswa dalam mengerjakan tugas, tapi mengukur kemampuan perangkat server dan jaringan sekolah, Pak. Ya, supaya terukur, jangan sampai kita launching PAS tidak ada simulasi, hari pertama sudah rudet Bapak dan Ibu ya. Servernya nge-lag, jaringannya nge-lag gitu ya. Nah, ini harus ada simulasi. Ya. Mangga, tambahan dari yang lain? Pak Opik tadi sudah membuka, mangga. Pak Awan, Ya, Pak Gus. saya mau mencoba besok itu melaksanakan simulasi. Yang intinya tadi ya sama, kita tidak berorientasi bagaimana siswa itu mengerjakan soal bisa atau tidak bisa, tapi yang terpenting bagaimana mereka membiasakan menggunakan LMS dan juga tentunya perangkat-perangkat yang telah ada di kita juga sedang akan kita uji coba besok. Jadi saya mohon petunjuk dan juga pembimbingan atau arahan buat besok. Terima kasih. Ya, Pak Agus sudah saya buatkan course untuk simulasi, sudah di-enroll semua siswa, tinggal memasukkan soal saja dan atur jadwal. Ya, betul. Di sini sudah ada. Jadi saya Jadi besok saya monitor di Telegram, Pak Agus ya. Sekolah nanti tim admin kalau bisa mengeriung banyakkan bersama biar bareng-bareng biar tahu nanti bagaimana cara mengelola ujian begitu. Oke, siap. Mangga, Pak Opik. Ya. Sepertinya sih sudah semua dibahas ya Pak Wan. Hanya mungkin itu tadi simulasi bagi yang awal, bahkan yang sudah pengalaman pun lebih bagusnya ada simulasi karena bisa jadi kondisi jaringan ada perubahan gitu ya. Kemudian siswanya tetap masih ada yang baru kelas 7. Kemudian untuk admin senantiasa memantau. Kalau di saya biasanya tetap mengaktifkan wali kelas gitu ya untuk turut berpartisipasi sebagai panitia memantau di kelasnya masing-masing gitu ya. Jadi supaya admin reporting, tetap wali kelas di-enroll sebagai teacher. Bahkan kalau di kita sih semua guru sudah di-enroll sebagai teacher karena mereka mengupload soal masing-masing. Hanya wali kelas pada saat pelaksanaan diaktifkan untuk memantau baik dari segi hadir lah gitu ya kehadirannya. Jadi kan kalau wali kelas memantaunya hanya kelasnya masing-masing. Kalau admin kudu ngecek semua kelas kan lumayan lah gitu ya. Walaupun hanya tinggal klik. Kalau wali kelas konsen ke kelasnya masing-masing, kemudian langsung bisa menghubungi siswa yang bersangkutan. Kalau wali kelas karena punya kontak siswa ataupun orang tuanya ketika misalnya belum hadir. Ketika ujian berlangsung sudah lewat 15 menit, 30 menit, wali kelas bisa langsung menghubungi gitu ya ke yang bersangkutan. Dan komunikasinya ya biasa dibuat di grup, baik itu grup panitia atau di grup guru semuanya. Kemudian juga untuk admin mengecek di hasil ujian itu ya,
seperti yang Pak Acep tanyakan, yang bisa tidak terdeteksi itu harusnya tidak ada ya. Jadi kalau kita ngeceknya di hasil pekerjaan siswa itu semua terdeteksi, termasuk yang belum terkirim gitu ya. Jadi yang tadi yang statusnya in progress segala macam itu bisa terdeteksi secara dini ketika adminnya selalu memantau di saat pelaksanaan ujian atau begitu selesai pelaksanaan ujian gitu ya. Begitu selesai setiap hari siswa yang sudah selesai melaksanakan dan yang belum gitu ya. Apakah itu tidak ikut ataukah in progress gitu ya, atau siswa yang terkendala koneksinya sehingga dia sebenarnya ikut tapi dia tidak sempat mengerjakan seluruh soal, baru 1-2 soal dia kerjakan sudah terkirim. Apakah itu kendala teknis dia yang memang kirim atau karena kondisi jaringan gitu ya, itu terdeteksi kelihatan gitu ya di hasil jawaban itu. Kalau jawabannya kosong kan kelihatannya, kalau jawabannya salah jelas dia menjawab, kemudian hasilnya salah itu disilang gitu ya. Kalau kosong itu kan berarti dia jelas belum menjawab gitu. Nah itu nanti bisa dilakukan ujian ulang ya bagi siswa yang terkendala seperti itu. Jadi intinya admin dan wali kelas berkoordinasi terus ya sebagai panitianya sehingga setiap ada kendala di siswa bisa segera diatasi. Untuk teknis persiapan membuat ruang ujian dan soal tadi saya kira udah lengkap oleh Pak Wan dijelaskan ya. Tinggal nanti pada saat mungkin Bapak Ibu mempraktekkan ketika ada kendala silakan dikomunikasikan di grup saja ya. Nanti kita coba berbagi. Itu mungkin Pak Wan teman. Mangga yang lain. Ada pertanyaan Pak Acep nih sudah buka mic. Mangga Pak Acep. Ini Pak Wan, tadi kan minimal wali kelas yang ikut mengawasi. Berarti kalau wali kelasnya harus di-enroll di kelas ya berarti ya? Di-enrollnya di course-nya itu, di course-nya ujian. Di kelas dia gitu? Nggak usah, semua aja Pak. Nanti si wali aja. kelas itu nanti mantaunya masing-masing kelasnya masing-masing. Ini Ya, saya contohkan gini lah. Di PAS. Nah, contohkan gini nih. PTS. Nah, wali kelas tuh di-enroll ke sini sesuai dengan ininya. Wali kelas 7 berarti wali kelas 7 semua masukkan di-enroll di PAS Ganjil kelas 7. Enrollkan di sini, Pak. Nanti tugas daripada wali kelas ataupun guru memantau mulai dari daftar hadir di sini klik. Nanti kan dipilih, dia wali kelas apa? Kelas 7A. Ya pantaunya kelas 7A aja. Gitu kan? Nanti lihat. Oh, di sini nih. Berarti klik di sininya. Klik panahnya. Siapa yang belum hadir? Oh, ini belum hadir. Nah, ini kontak sama gurunya. Begitu. Ya. Kalau misalkan ini terlambat ya. Terlambat. Ada yang belum isi merah ya, belum ini. Berarti harus dikontak sama wali kelas. Begitu. Nah, ini fungsi wali kelas mah hanya melihat daftar hadir di di kelasnya masing-masing, begitu. Ya, atau mau melihat nanti nilai di seni budaya, result. Pilihnya kelas sesuai dengan kelas binaannya, 7A. So report nanti kelihatan. Gitu. Itu udah otomatis langsung kita nggak perlu nyebut memasukkan gurunya dulu. Masukkan gurunya di sini Pak, di partisipan, enroll user, ya. Gurunya masukkan ke sini Pak, nama gurunya siapa? Itu, ya. Nah pilihannya saya enrollnya sebagai teacher. Oh, gitu. Ya. Gitu ya, ini termasuk SMP 11 juga SMP 34 juga kalau mau ini nanti fungsi wali kelas dan guru atau panitia PAS itu fungsinya kalau misalkan wali kelas nanti memantau kehadiran
setiap harinya. Klik di sini, pilih kelasnya kelas apa, buka daftar hadirnya, cek sudah hadir atau belum. Kalau belum hadir, dikontak. Begitu ya. Nah, untuk guru mapel kalau di-enroll, berarti guru mapel itu bisa ngecek ke mapelnya masing-masing. Contoh, hari Senin, guru seni budaya ngecek. Klik seni budaya, pilih result. Setelah beres ujian, ini nilainya sama gurunya bisa langsung di-download. Misalkan saya pilihnya all partisipan. Gitu. Ini tinggal di-download jadi Excel. Download, beres. Gitu ya. Kalau admin atau kurikulum mah tinggal nge-download dan dari sini, Pak, nggak usah lagi minta nilai PAS kumpulin, nggak usah. Langsung aja di server. Semua mapel bisa diakses. Begitu. Nah, di sini Pak Acep bisa kelihatan detail semua ya, yang sudah finish, yang in progress tuh kan di sini. Perbedaan yang terjadi kendala seperti ini, Pak. Di sininya finish, tapi di sininya strip semua, Pak, sampai ke ujung. Itu biasanya kendala di perangkat anak. Jadi, tapi kalau ada jawaban X itu memang salah jawabannya. Ya, kalau strip-strip Gitu. berarti belum menjawab, dia udah ke finish. Gitu ya. Mangga, ada lagi? Kalau sudah cukup, barangkali untuk Bapak dan yang Ibu, awal Pak Wan mungkinnya untuk yang saya wali kelasnya belum begitu mahir, cek daftar hadir pun ya wayahna admin gitu ya. Cek per kelas gitu. Kayak tadi cek daftar hadir per kelas, begitu misalnya udah berjalan 15 menit, infokan lewat grup wali kelas ini yang belum hadir sini gitu. Bisa di screenshot, bisa dituliskan mangga itu per kelas wayahna gitu admin. Oke. Beberapa orang yang sudah bisa di LMS-nya udah mahir dia nggak. Ada put hubungannya? Bisa. Oke, Bapak dan Ibu, barangkali nanti waktu simulasi atau pelaksanaan kita ini ada di grup siswa dan ada di grup guru juga di masing-masing sekolah, ya. Nah, kalau kita tidak ditanya mah pasti tidak tahu ya Pak ya apa yang harus kita jawab. Jadi tolong informasikan pada kita apa kendalanya, apa yang bisa kita bantu. Insya Allah kita standby. Biasanya apalagi di pelaksanaan biasanya mah. Kenapa? Karena yang Bapak Ibu khawatir terjadi kendala di sekolah, apalagi kita gitu ya di sini mengelola banyak sekolah begitu kan. Itu harus ada pemantauan yang super ekstra gitu ya. Kita mungkin dari pagi sampai malam itu harus jaga gawang begitu ya, ngejaga internet, ngejaga server ya. Jadi apapun kondisi di sekolah, ketika ada kendala, tolong sampaikan baik melalui grup WhatsApp untuk guru dan grup Telegram. Karena saya, Pak Topik, Pak Yance, ada Andiansah itu ada di grup Telegram sekolah masing-masing Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan dari siswa mah biasanya sudah kita langsung jawab. Tapi kalau ada yang guru bertanya, ya tanyanya di grup WA. Nanti juga kita bantu jawab. Ya, supaya kegiatannya bisa berlangsung dengan lancar lah ya. Yang namanya kendala mah aplikasi apapun juga karena buatan manusia gitu ya, tidak ada yang sempurna, pasti ada aja kendala-kendala begitu ya. Itu barangkali yang harus disampaikan hari ini Bapak dan Ibu. Kemudian mengingatkan kembali pertemuan kita terakhir bulan Oktober, kita sudah menyampaikan bahwasannya LMS ini bukan core bisnisnya K2Net yang paling utama, tapi core bisnis K2Net adalah mengelola program IT sekolah-sekolah. Salah satu layanannya adalah layanan internet, layanan pengelolaan jaringan sekolah, layanan pengelolaan server, termasuk pengelolaan aplikasi. Nah, salah satu bagian dari layanan aplikasi itu bukan hanya LMS, Dapodiknya online, Erapodnya online, AKM-nya online, begitu ya. LMS itu hanya bagian daripada part di bagian aplikasi, begitu ya. Jadi akan sangat salah kaprah ketika LMS ini menjadi seolah-olah kita jual LMS. Karena LMS ini aplikasinya free open source, gratis dan boleh digunakan oleh siapa saja. Selama sekolah punya server, sekolah punya listrik, sekolah punya internet, LMS-nya bisa dipakai. Dan terutama orang sekolahnya mau pakai, Pak.
gitu ya. Gratis, Ari pada nggak mau pakai mah ya tetap aja nggak bisa begitu. Itu barangkali jadi LMS ini bagian daripada layanan K2Net, tapi bukan core bisnis utama. Kenapa? Contoh di SMP 11 baru dipakai, sekarang LMS-nya apakah internetnya mati? Enggak, gara-gara LMS-nya tidak dipakai kan tidak. Internetnya tetap jalan, Eraport-nya tetap jalan begitu kan ya. Jadi hanya bagian kecil saja. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Terakhir, komunikatif dengan kita, komunikasi baik di grup maupun di grup Telegram ataupun di grup WhatsApp. Ya, sampaikan pada kita apa kebutuhan sekolah, apa yang bisa kita bantu, biar kita bisa lebih maksimal lagi melayani kebutuhan Bapak dan Ibu di sekolah. Ya, informasikan pada kami supaya kami tahu apa yang diharapkan oleh sekolah supaya pengelolaan IT-nya di sekolah lebih maksimal, lebih optimal. Itu saja, barangkali kalau tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak Yance biasanya Pak Opik tim dokumentasi. Foto heula. Awan diantos rekamanana. Siap. Ya, dipoto. Siap. Geus ngagaya ieu Pak Yance buru. Kamerana baru kan itu. Ini sing kalau aturannya ningali kalau Wajeng lah ditutupan. Burisa, nah itu tah. Karena ningalina tuh kalau Weli. Nah, kita kayak pangkasepna he. Siap. Sama Om Opik lah di fotonya lah. Ya. Gimana tah Bu Risa, Bu Ajeng? Wajeng Burisa. Bu Suli sudah. Ya, Bu Risa hijri. Burisa siap. Ini sholat kan. Siap. Ya, Mang. 1, 2, 3. Nah, Mata ayam, Mang. Kabur. Bersada. Ujung ngopi beri sama. 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3. Siap. Nuhun sadayana. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.